Satu malam bersama gadis. Bab 095. Deo tertawa merasa bahagia karena bayi mungil itu sangat mirip dengannya. Jika kau ingin mempunyai bayi yang mirip denganmu, sepertinya kita harus membuat adik untuk Elzan, ucap Deo. Diandra langsung menatap tajam pada suaminya itu. Bisa-bisanya ia berpikir untuk membuatkan adik untuk Elzan, padahal usia Elzan saja baru beberapa hari. Sebaiknya kembalikan posisi otakmu di kepala, jangan biarkan isi kepalamu yang kecil itu mengisi lututmu yang kosong, seru Diandra. Deo tertawa lagi, entah kenapa ia selalu tertawa saat berbicara dengan Diandra. Pembawaan Diandra yang galak dan judes justru membuat Deo sangat menyukai istrinya itu. Otakku masih di kepala sayang, aku hanya membuat rencana saja. Bukan sekarang kita akan memberikan 7. Elzan adik, tapi nanti setelah ia berumur 5 tahun mungkin. Itu pun jika kau tidak keberatan, ucap Deo. Tatapan Diandra kini terarah pada bayi mungil yang tengah tertidur lelap di pelukannya. Sejujurnya, aku masih takut untuk melahirkan anak lagi. Untuk saat ini, aku ingin fokus menjadi ibu yang terbaik untuk putraku ini. Dia tidak boleh kekurangan kasih sayang, apalagi dari kedua orang tuanya. Aku tidak ingin ia merasa terabaikan atau kehilangan cinta yang seharusnya ia rasakan. Dalam suara Diandra terbersit ketulusan dan keikhlasan, terpancar cinta seorang ibu yang rela berkorban untuk kebahagiaan buah hatinya. Terasa getaran dalam hati Diandra saat ia berbicara, seakan menegaskan tekadnya untuk menjalani peran sebagai ibu yang sempurna bagi putranya. Tentu, jawab Deo. Dan aku harap, jika kau menjadi ayah yang baik untuk putraku. Atau aku akan mencarikan ayah yang baru untuknya. Apa, sayang, ancamanmu sangat mengerikan. 8. Melihat perubahan sikap suami yang begitu drastis, rasa curiga mulai menguasai hati Amara. Tidak mungkin jika tidak ada sesuatu yang terjadi padanya, gumam Amara dalam hati, mencoba meraba-raba kemungkinan apa yang sedang suaminya, Valdi, sembunyikan darinya. Apakah dia memiliki wanita simpanan? Apakah Valdi berusaha untuk menyingkirkanku? Sungguh sebuah pengkhianatan yang begitu dalam. Dengan tekad yang kuat, Amara memutuskan untuk mengungkap tabir misteri yang menyelimuti hidup mereka berdua. Aku harus menyelidikinya lebih dalam. Aku tidak bisa tinggal diam dan menghancurkan hidupku dengan begitu saja. Aku memiliki hak untuk mengetahui kebenaran, pikir Amara sambil merenung dalam-dalam. Amara melangkah mantap, menjelajahi setiap informasi dan petunjuk yang tersedia, berharap akan menemukan jawaban yang telah lama dia cari. Jika memang itu benar, jika Valdi benar-benar berkhianat, aku takkan segan untuk mengambil tindakan tegas. Aku akan menendang Valdi dari hidupku, membuatnya merasakan pahitnya menghadapi dunia sebagai gelandangan. Tapi, sebelum itu, aku harus menemukan kebenarannya terlebih dahulu. Amara menegaskan tekadnya dalam hati, meresapi rasa penasaran dan kemarahan yang kian menjadi-jadi. Akhirnya, Amara memutuskan untuk mengambil langkah berani. La akan menyelidiki Valdi secara diam-diam, tanpa mengungkapkan rasa curiga sedikitpun. Sambil merapikan pikirannya, ia mulai menyusun strategi untuk mencari kebenaran. Seharusnya, aku bisa mengetahui apakah Valdi benar-benar menyembunyikan sesuatu dariku atau tidak, gumam Amara dalam hati. Namun, dalam melancarkan misinya, Amara harus berhati-hati dan cerdik. La tak ingin Valdi mencurigainya dan mengetahui rencana rahasianya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk bersikap seolah-olah segalanya baik-baik saja di antara mereka. Amara mencoba untuk menjalani hari-hari dengan ringan dan tanpa kecurigaan. Mungkin saja, Valdi hanya memiliki masalah yang tidak ingin dibahas, pikir Amara mencoba meyakinkan dirinya. Namun,
Di sisi lain, ia tidak bisa menghindari perasaan was-was yang terus menghantuinya. Oleh sebab itu, dalam situasi seperti ini, Amara merasa perlu mencari kebenaran di balik semua kecurigaan itu. Aku tidak boleh banyak bertanya, nanti Valdi akan sadar, Amara membisikkan rencana di dalam hatinya. La ingin menjaga jarak untuk menghindari masalah, tapi sekaligus juga ingin membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Amara menatap Valdi, sesuatu berkecamuk dalam hatinya. Suami yang selama ini dicintainya mungkin saja menyimpan rahasia besar. Rasa cinta dan kepercayaan seketika berubah menjadi kekhawatiran dan rasa tidak aman. Namun, di saat yang bersamaan, Amara juga takut kehilangan suami tercinta karena sikapnya yang terlalu mencurigai. Berbagai perasaan tercampur aduk dalam pikiran Amara, namun satu yang pasti. Ia akan terus melaju, mencari jawaban yang sebenarnya. Hingga nantinya, dia bisa menemukan kepastian yang selama ini ia cari. Dan untuk kecurigaannya ini, Amara bercerita pada siapapun termasuk pada Raihan. Karena ia tahu jika putra semata wayangnya itu selalu berada di pihak Valdi. Raihan selalu menutupi segala kesalahannya, ayah dan anak itu memang sangat kompak dalam membuatnya kesal. Sebenarnya rasa penasaran itu tidak hanya menghantui pikiran Amara, Raihan pun merasa terjebak dalam perasaan yang sama. Dia menaruh rasa curiga pada ayahnya dan terus menerka apa yang sebenarnya terjadi. Apa mungkin ada sesuatu yang disembunyikan oleh papa? Gumam Raihan dalam hati, berusaha mencari tahu alasan di balik kecurigaannya itu. Kepalanya terasa berat, dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Apa Mama merasakan hal yang sama? Atau justru aku yang terlalu banyak berpikir? Tanya Raihan dalam hati, mencoba menenangkan diri. Jujur saja selama ini ia juga sangat penasaran akan sikap Valdi yang menurutnya sangat tidak biasa. Salah satu contohnya adalah ia ingin menghancurkan perusahaan Kejora Group tapi Valdi sama sekali tidak memberitahukan alasan yang jelas padanya. 9. Valdi hanya mengatakan jika ia memiliki dendam pribadi yang tak bisa ia ungkapkan. Hal itu cukup aneh, di mana biasanya Valdi selalu bercerita tentang semua masalah, apalagi jika itu menyangkut perusahaan. Tapi masalah ini, papanya itu terlihat seperti menutup rapat-rapat masalahnya. Astaga, apa mungkin? Kenapa? Tanya Valdi, yang saat ini duduk di samping Raihan yang sedang menyetir. Pah, apa kau sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Ayo jujurlah, papa punya selingkuhan kan? Tanya Raihan. Kau ini bicara apa? Sudah lama aku tidak pernah berselingkuh. Seru Valdi kesal, kenapa anaknya ini bodoh dan menyebalkan. Setiap ada masalah selalu saja disangkut pautkan dengan perselingkuhannya. Padahal sudah sejak lama penyakit mata keranjang Valdi tidak pernah kambuh lagi. Papa bilang jika sudah lama papa tidak pernah berselingkuh lagi, itu artinya dulu papa pernah berselingkuh. Tanya Raihan. Astaga, ternyata aku memiliki seorang ayah yang mata keranjang. Sungguh memalukan, untung saja aku tidak mirip denganmu. Ucap Raihan. Apa yang kau bicarakan? Jangan membuatku kesal. Atau akan aku panggang kau. Papa marah, berarti ucapanku benarkan. Jika papa sedang jatuh cinta tidak pada tempatnya. Tanya Raihan lagi. Maksudmu aku sepertimu, begitu? Tanya Valdi dengan senyum meremehkan pada putranya. Jangan membalikkan keadaan, saat ini kita sedang membicarakan tentang perselingkuhanmu, Pak. Seru Raihan. Siapa yang berselingkuh? Kau yang gatal, tapi aku kau tuduh. Apa kau tidak sadar jika matamu itu selalu melotot kalau melihat istri galaknya Andara? Kalau aku katakan padanya, jika kau mengagumi istrinya, aku pastikan jika kepala burungmu akan hilang separuh. Apa?
Aku hanya mengagumi kecantikannya, juga sikapnya yang gigih dan tidak menyerah. Apalagi aku sangat suka jika melihat ekspresinya sedang melihat Mupah. Ia seperti sedang melihat kecoa saja, astaga dia sangat lucu. Raihan tertawa saat membayangkan wajah cantik Alana yang sedang menatap Valdi dengan sebal. Apanya yang lucu? Wanita itu sangat galak dan cerewet, aku heran kenapa Andara begitu mencintainya. Valdi geleng-geleng kepala mengingat Andara yang terlihat begitu mencintai Alana yang barbar. Karena dia sangat cantik, memangnya apalagi. Sudah jangan bahas itu, kita kembali ke topik utama. Dengan siapa papa berselingkuh? Tanya Raihan lagi. Rayaan. Kak. Pagi ini seperti biasa Aura menyiapkan makanan untuk sarapan mereka bersama. Meskipun ada pelayan di rumah itu, tapi Aura selalu turun tangan dan memastikan jika makanan yang dimakan oleh Stefano dan juga Lydia itu adalah makanan terbaik. Lydia begitu menyukai istri dari Stefano ini, ia cantik, lembut dan juga dewasa. Sangat cocok dengan Stefano yang memang kini ia sudah mulai berubah dan tidak pernah manja lagi. Aura bisa membimbing Stefano menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Aura tersenyum lebar saat melihat Stefano dan Lydia turun dari kamarnya menuju ruang makan untuk sarapan. Pagi. Sudah aku bilang, biar pelayan saja yang melakukannya. Ucap Stefano. Tidak apa-apa, aku sudah biasa. Dan aku juga sangat senang melakukannya, aku hanya ingin yang terbaik. 10. Untuk kalian. Jawab Aura sambil menuangkan susu untuk Stefano dan juga Lydia. Jangan samakan rumah ini dengan rumah si pelit itu, kau nyonya di rumah ini. Bukan pelayan seperti di rumah kepiting pelit itu. Ucap Lydia. Ia jadi ingat seekor kepiting pelit yang menjadi pemilik sebuah restoran di Bikini Bottom. Kepiting pelit yang licik, mirip sekali dengan Marvin yang selalu ingin menghemat untuk orang lain. Aura tersenyum mendengarnya, ia jadi membayangkan jika Marvin adalah si kepiting pelit itu. Oh iya, aku ada sesuatu untukmu, kata Stefano sambil mengulurkan sebuah map kepada Aura. Apa ini? Itu adalah hadiah pernikahanku untukmu, ucap Stefano tersenyum. Wow, benarkah? Tanya Aura sangat bahagia, tapi ia merasa aneh karena hadiah yang diberikan oleh Stefano adalah sebuah kertas bukan tas atau perhiasan, yang biasanya para suami berikan pada istrinya. Bukalah, Stefano tersenyum pada Aura, ia ingin melihat bagaimana reaksi istrinya tentang hadiah yang diberikan olehnya. Aura segera membuka map tersebut, dan tak disangka ia terkejut melihat isi kertas di dalamnya. Ya Tuhan, ini apa? Kejora Group? Tanya Aura dengan kaget. Iya, mulai saat ini perusahaan itu menjadi milikmu. Apa? 11. Kenapa kau begitu terkejut? Tanya Stefano dengan nada tenang yang mencoba menyembunyikan kebahagiaan hatinya, saat menyaksikan ekspresi tercengang dari istri tercinta yang baru saja mendengar kabar yang tak pernah ia duga. Tentu saja aku sangat terkejut. Apa ini? Bagaimana bisa aku menjadi pemilik perusahaan itu? Ya, bagaimana bisa aku menjadi pemiliknya? Lalu bagaimana dengan Om Marvin? Tanya Aura, masih dengan ekspresi terkejut. Stefano malah mengangkat bahunya acuh, aku tidak tahu bagaimana dia, karena aku hanya fokus merebut perusahaan yang seharusnya sejak awal menjadi milikmu. Jawab Stefano. Milikku. Tanya Aura, jujur saja ia masih belum paham tentang semua ini. Kabar ini sangat mengejutkan, apalagi selama ini Aura sama sekali tidak tahu menahu tentang perusahaan itu. Dari yang aku telusuri selama ini, di perusahaan itu ibumu memiliki saham sebanyak 70%. Perusahaan itu adalah milik ibumu, bahkan nama perusahaan itu juga memakai nama ibumu. Tapi dengan liciknya, perusahaan itu dikuasai oleh Marvin dengan tidak tahu malu.
tutur Stefano, lalu ia pun menjelaskan tentang seluk-beluk kepemilikan perusahaan itu. Perusahaan milik Kejora yang diambil alih oleh Marvin sejak Kejora meninggal. Hingga akhirnya ia pun bisa merebut hak yang seharusnya menjadi milik Aura, istrinya. Dengan dibantu oleh Andara, Stefano bisa dengan mudah menghancurkan perusahaan itu, serta mengambil alih dan mengubahnya menjadi milik Aura, dan menyingkirkan Marvin. Aura termenung mendengar semua penjelasan Stefano tentang perusahaan itu. Aura sungguh tidak menyangka jika Marvin akan dengan begitu kejam memperlakukannya selama ini. Setiap uang yang keluar, dan jumlah makanan yang masuk ke dalam perut Aura, semua itu selalu menjadi perhitungan bagi Marvin, bahkan Aura tidak pernah mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan. Pendidikan, hak, dan juga hal lainnya, tak bisa ia dapatkan dengan wajar. Karena Marvin selalu membatasi segala seseorang yang bersangkutan dengan diri Mia. Hatinya sakit dan juga begitu kecewa atas perlakuan Marvin selama ini. Tapi semua perbuatan buruknya tertutupi oleh kebaikan Salma dan juga Aira padanya. Ya, jika perusahaan itu diambil, lalu bagaimana dengan Aura dan juga Salma? Aura pun menatap suaminya. Hal pertama yang terbersit dalam pikirannya adalah bagaimana keadaan dua orang itu. Bagaimana dengan Aira dan juga Tante Salma? Apa mereka? Mereka baik-baik saja, aku tidak menguras habis uang Marvin. Masih aku sisakan sedikit untuk pegangannya, jawab Stefano santai. Namun, semuanya tidak membuat Aura bahagia, justru perasaannya menjadi semakin terjepit dan takut. Ia khawatir Aira serta Marvin akan semakin melihatnya dengan rasa benci yang lebih dalam. Bahkan, mungkin Salma pun akan terpengaruh dan mulai membencinya juga. Itulah ketakutan terbesar yang menghantui Aura, terpuruk dalam keheningan yang mencekam akibat kebencian ke Stefanonya. Jika perusahaan itu menjadi milikku, lalu Om Marvin apa ia masih bisa bekerja? Tentu, jika kau mau, tapi tentu saja jabatannya tidak sama seperti dulu. Karena ia bukanlah pemilik dari perusahaan itu. 12. Kau tidak perlu takut, Aura. Kau tidak sendirian, ada kami yang akan selalu melindungimu. Kau sudah menjadi tanggung jawab Stefano, apapun yang akan terjadi nanti Stefano akan selalu siap di belakangmu. Ucap Lydia memberikan ketenangan pada Aura. Jika ia bukanlah anak yatim piatu yang tidak memiliki siapa-siapa. Kau adalah menantu dari Kelu Stefano Bahi dan juga Ramanda, apa yang kau takutkan? Ucap Lydia lagi. Astaga, Aura bahkan sampai terlupa akan jati dirinya kini. Ia kini adalah bagian dari Kelu Stefano besar yang dihormati dan disegani oleh banyak orang. Jika ada bahaya yang mengancamnya, atau ada orang yang berani mengusik kedamaian hidupnya, tentu Andara, Deo, apalagi Stefano selaku suaminya tidak akan tinggal diam. Mereka adalah orang-orang yang penuh kasih dan pengertian, pastilah mereka akan menjaga dan melindungi Aura dengan sepenuh hati. Tenangkan dirimu Aura, ucap Stefano sambil memegang tangan Aura yang terasa dingin. Kau tidak perlu takut, justru seharusnya kau merasa bahagia. Ibumu di sana, pasti merasa sedih melihat putrinya hidup menderita selama ini. Jadi, buatlah ibumu merasa senang di sana sekarang. Aku yakin, jika saat ini ia merasa tenang jika putrinya hidup bahagia. Tutur Stefano, ia pernah mendengar jika orang yang sudah meninggal akan diperlihatkan kehidupan dari anak dan juga Kelu Stefano yang ditinggalkan. Entah itu benar atau tidak, tapi yang jelas Stefano tak pernah lupa untuk memanjatkan doa untuk ibunya dan juga ibu Aura. Aura pun menganggukkan kepalanya, ia mencoba untuk menerima semua apa yang telah Stefano berikan padanya. Suaminya ini telah bekerja keras untuk mengembalikan perusahaan itu padanya,
Pastilah semua itu tak mudah bagi Stefano, tapi ia tetap memperjuangkan haknya sebagai putri kejora satu-satunya.